Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem bilangan real dalam perspektif terapan. Kami beranggotakan Hatfi Natasha Kamila, ada Wulan Nurhaliza, Isma Azila Ramadhani, dan saya Vika Nuranita. Definisi bilangan real. Jadi, bilangan real itu kalau dilambangkan simbolnya R, yang merupakan kumpulan semua bilangan yang dapat dinyatakan sebagai posisi pada garis bilangan. Bilangan real itu mencakup bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A atau B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Nah, contoh bilangan rasional, bilangan pecahan, seperti 1/2, 3/4, min 5/7, atau bilangan desimal berulang, seperti 0,33 dan seterusnya, lalu 1,2525 dan seterusnya. Lalu ada contoh lagi bilangan desimal terbatas, seperti 0,5, 2,75, dan lainnya. Lalu ada contoh lagi nih, ada bilangan bulat, min 2, 0, dan 5. Itu yang tadi namanya bilangan rasional. Sekarang bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Contohnya, akar kuadrat dari bilangan yang bukan kuadrat sempurna, seperti akar 2, akar 3. Lalu ada pi yang nilainya 3,14 dan sekian. Lalu ada bilangan E. Bilangan E itu bilangan Euler. Seperti nilainya 2,7182818284 dan seterusnya. Lalu akar pangkat 3 dari bilangan yang bukan pangkat 3 sempurna. Nilai seperti contohnya akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 3 dari 5, dan contoh lainnya. Perbandingan bilangan rasional dan irasional. Kalau bilangan rasional itu memiliki sifat penting, yaitu representasi desimalnya bisa berupa desimal yang berulang atau desimal yang berhenti. Contohnya 1/3. Itu kalau desimalin kan 0,333 dan seterusnya, berulang. Nah, ada contoh lagi, 1/2, nilainya 0,5, cukup sampai situ aja, berhenti. Nah, kalau bilangan irasional, bilangan itu representasi desimalnya tidak berulang dan tidak berhenti. Contohnya, akar 2 nilainya kan 1,41421 dan seterusnya. Lalu yang nilai pi nilainya itu kan 3,14159 dan terusnya. Jadi polanya itu gak berulang. Sifat-sifat bilangan real. Jika A, C adalah anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat medan sebagai berikut. Yang pertama, tertutup terhadap operasi dasar. Bilangan real tertutup terhadap operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kecuali pembagian dengan 0 ya. Artinya, jika A dan B adalah bilangan real, maka hasil dari A plus B, A min B, A dikali B, dan A bagi B jika B tidak sama dengan 0 juga merupakan bilangan real. Yang kedua, sifat komutatif penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Lalu yang ketiga, sifat asosiatif penjumlahan. Dalam kurung, A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Lalu yang keempat, sifat distributif kiri. Contohnya, A dalam kurung B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Yang kelima, sifat distributif kanan. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan AC plus BC. Yang keenam, elemen identitas penjumlahan.
bilangan 0 merupakan elemen identitas untuk operasi hitung penjumlahan dikali A ditambah 0 hasilnya A. Bilangan A akan menghasilkan dirinya sendiri yaitu A ketika dijumlahkan dengan elemen identitasnya yaitu 0. Yang ketujuh, sifat inverse penjumlahan. Inverse dari penjumlahan adalah pengurangan, jadi bilangan negatif adalah inverse atau lawan dari bilangan positif. Inverse dari penjumlahan akan menghasilkan bilangan 0. Yang kedelapan, sifat komunikatif perkalian. AB sama dengan BA. Yang kesembilan, sifat asosiatif perkalian. Dalam kurung, AB dikali C sama dengan A dikali dalam kurung BC. Yang kesepuluh, elemen identitas perkalian. Yang ke-11, bilangan 1 merupakan elemen identitas untuk operasi hitung perkalian. Contohnya, A dikali 1 sama dengan A. Bilangan A akan menghasilkan dirinya sendiri, yaitu A ketika dikalikan dengan elemen identitas, yaitu 1. Yang ke-12, sifat inverse perkalian. Inverse dari perkalian adalah kebalikannya. Contohnya, 1 per A atau A di pangkat min 1. Jadi, bilangan pecahan adalah inverse atau lawan dari bilangan bulat. Inverse dari perkalian akan menghasilkan A dikali 1 per A sama dengan 1, atau A dikali A pangkat min 1 sama dengan 1. Selanjutnya ada sifat-sifat urutan. Yang pertama ada trikotomi. Jika A dan B adalah bilangan real, maka pasti berlaku salah satu A kurang dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Contoh, 3 dan 7. Yang berlaku hanyalah 3 kurang dari 7, tidak mungkin 3 sama dengan 7, atau 3 lebih besar dari 7. Yang kedua ada transitif. A kurang dari B dan B kurang dari C. A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Contoh, 3 kurang dari 4 dan 4 kurang dari 5. Maka 3 kurang dari 5. 3 adiktif atau penambahan. A kurang dari B, jika dan hanya jika A ditambah C, kurang dari B ditambah C. A lebih besar dari B jika dan hanya jika A tambah C lebih besar B tambah C. A sama dengan B jika dan hanya jika A tambah C sama dengan B tambah C. Contoh, jika A sama dengan 5, B sama dengan 7, dan C sama dengan min 4, maka 5 lebih kecil dari 7 jika dan hanya jika 5 ditambah minus 4 lebih kecil dari 7 ditambah minus 4. 5 lebih kecil dari 7 jika dan hanya jika 1 tambah 3. 4. Multiplikatif atau perkalian. Jika C bilangan positif, A lebih kecil dari B jika dan hanya jika A kali C lebih kecil dari B kali C. A lebih besar dari B jika dan hanya jika A kali C lebih besar dari B kali C. A sama dengan B jika dan hanya jika A kali C sama dengan B kali C. Contoh, jika A sama dengan 7, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4, maka 7 lebih besar dari 3, jika dan hanya jika 7 dikali 4 lebih besar dari 3 dikali 4. 7 lebih besar dari 3 jika dan hanya jika 28 lebih besar dari 12. Jika C bilangan negatif, A lebih kecil dari B jika dan hanya jika A kali C lebih besar dari B kali C. A lebih besar dari B jika dan hanya jika A kali C kurang dari B kali C. A sama dengan jika dan A sama dengan B jika dan hanya jika A kali C sama dengan B kali C. Contoh, jika A sama dengan 6, B sama dengan 8, dan C sama dengan min 1 per 2, maka 6 kurang lebih kecil dari 8 jika dan hanya jika 6 dikali minus 1 per 2 lebih besar dari 8 kali minus 1 per 2, 6 lebih kecil dari 8 jika dan hanya jika 3 lebih besar dari min 4. Selanjutnya yaitu membahas tentang sejarah perkembangan bilangan real. Pertama, bilangan rasional di Yunani kuno. Awalnya, bilangan real berawal dari bilangan rasional, yaitu perbandingan dua bilangan bulat. Lalu,
Pythagoras percaya semua bilangan adalah rasional atau rasio bulat. Pada abad kelima sebelum Masehi ditemukan bilangan irasional saat para pengikut Pythagoras menyadari bahwa panjang diagonal bujur sangkar dengan sisi satu atau yaitu akar dua tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Lalu semua bilangan masuk dalam bilangan rasional dan menjadi titik awal perluasan konsep bilangan real. Yang kedua, kontribusi Euclid dalam teori bilangan. Dalam Elements, Euclid memperkenalkan teori bilangan yang sangat berpengaruh pada matematika modern, khususnya pada aspek rasio dan proporsi. Yang ketiga, ada geometri analitik dan René Descartes. Dalam La Geometri, Descartes memandang bilangan sebagai titik pada garis atau koordinat yang menandai gagasan bahwa bilangan bersifat kontinu. Ia menyatukan aljabar dan geometri melalui sistem koordinat Kartesian, memungkinkan representasi geometris sebagai persamaan aljabar, misalnya lengkung dan garis pada bidang. Nah, pendekatan ini mendasari perkembangan kalkulus dan teori bilangan modern, serta memperluas pemahaman tentang bilangan real. Lalu ada formalisasi bilangan real oleh Dedekind dan Weierstrass. Nah, Dedekind memberikan konstruksi formal untuk bilangan real melalui pemisahan rasional atau cut. Sementara Weierstrass membangun dasar konsep limit dan kontinuitas. Kombinasi keduanya menciptakan pondasi yang kokoh untuk kalkulus dan analisis matematis modern. Lalu yang kelima, George Cantor dan teori himpunan. Melalui karya-karyanya mengenai teori himpunan, Cantor, Cantor mengungkapkan bahwa himpunan bilangan real lebih besar dibandingkan dengan himpunan bilangan rasional, meskipun keduanya adalah himpunan yang tak terhingga. Lalu yang keenam, bilangan real dalam konteks matematika kontemporer, eh, di mana bilangan real berperan penting dalam berbagai cabang matematika modern, seperti kalkulus, analisis real, dan geometri analitik. Selain itu, bilangan real juga menjadi landasan bagi banyak konsep dalam fisika dan ilmu pengetahuan lainnya, termasuk teori relativitas dan mekanika kuantum. Yang ketujuh, ada bilangan real dalam konteks pembelajaran matematika modern. Pemikiran filosofis tentang angka penting dalam perkembangan matematika modern memengaruhi teori angka, aljabar, analisis, dan kecerdasan buatan. Filsafat memberi makna dalam Filsafat memberi makna mendalam pada angka. Dalam ranah afektif, Krathwohl membagi 5 level, yaitu yang pertama ada receiving atau level menerima. Nah, pada level atau tingkat ini, peserta didik memiliki keinginan untuk memperhatikan suatu stimulus yang muncul dalam bentuk persoalan, situasi, proses pembelajaran, dan sebagainya. Contohnya itu kemampuan dalam tingkat menerima adalah peserta didik bersedia untuk mendengarkan temannya yang berbicara dengan respect. Lalu yang kedua, responding atau level menanggapi. Nah, pada level ini, peserta didik memberikan reaksi atau tanggapan terhadap rangsangan atau stimulus yang disajikan dalam bentuk pertanyaan, situasi, atau fenomena. Contohnya, ketika peserta didik aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Lalu yang ketiga ada valuing atau level menghargai. Nah, pada level ini, peserta didik menunjukkan kemauan untuk menerima dan menghargai nilai-nilai yang ditawarkan kepadanya. Sebagai contoh, kemampuan pada tingkat ini dapat terlihat ketika siswa merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Lalu, level yang keempat yaitu organization atau level menghayati. Nah, pada tingkat ini, peserta didik mengintegrasikan nilai-nilai yang diterima menjadi bagian dari diri mereka. Contohnya itu, eh, siswa ini mungkin memprioritaskan waktu untuk belajar, membantu teman, dan melakukan aktivitas lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Lalu, level yang kelima, yang terakhir, yaitu ada characterization atau level mengamalkan. Nah, pada tingkat ini,
merupakan level tertinggi ranah afektif, yaitu menjadikan nilai-nilai yang telah diinternalisasi sebagai panduan utama dalam perilaku sehari-hari siswa, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Nah, hasil belajar dari level ini berkaitan dengan personal, emosi, dan sosial. Contohnya itu kemampuannya terlihat ketika siswa menunjukkan sikap mandiri dalam pekerjaan mereka. Boleh next ulang. Oke, selanjutnya ada penerapan sistem bilangan real dalam matematika terapan. Yang pertama ada ilmu fisika. Dalam ilmu fisika, bilangan real sering digunakan untuk menyatakan kondisi awal suatu sistem seperti posisi dan kecepatan dalam mekanika klasik. Namun, bilangan real mengandung informasi tak hingga, sementara ruang fisik hanya mampu menyimpan informasi dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu, penggunaan bilangan real secara fisik tidak sepenuhnya tepat. Dalam sistem yang bersifat kacau atau chaos, perubahan kecil pada digit-digit bilangan real yang sangat jauh sekalipun dapat memengaruhi hasil perhitungan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi dalam fisika klasik tidak selalu bersifat mutlak. Sebagai alternatif, fisika dapat menggunakan bilangan dengan informasi terbatas yang lebih sesuai dengan kenyataan fisik. Dengan pendekatan ini, hukum-hukum fisika tetap berlaku, tetapi dunia tidak dipandang sepenuhnya deterministik. Artinya, masa depan tidak selalu bisa ditentukan secara pasti dari kondisi saat ini dan terbuka kemungkinan untuk berbagai hasil yang berbeda. Yang kedua, ada ilmu ekonomi. Sistem bilangan real memiliki peranan penting dalam ilmu ekonomi karena mampu merepresentasikan variabel ekonomi secara kontinu dan akurat. Nilai-nilai seperti harga, tingkat bunga, inflasi, pertumbuhan PDB, atau produk domestik bruto, dan pengangguran dinyatakan dalam bilangan real untuk memungkinkan perhitungan dan analisis yang tepat. Dalam perencanaan keuangan, konsep nilai sekarang atau present value dan nilai masa depan atau future value bergantung pada bilangan real yang mengevaluasi investasi. Selain itu, properti matematis seperti sifat kelengkapan dan teorema nilai rata-rata digunakan untuk menentukan titik maksimum dan laba dan tingkat produksi optimal. Dalam analisis portofolio, ketidakpastian dan korelasi antar aset dihitung menggunakan kesamaan Cauchy-Schwarz. Bilangan real juga memungkinkan pemodelan berkelanjutan terhadap perubahan ekonomi seperti inflasi dan tren harga saham. Dengan demikian, bilangan real menjadi fondasi matematis yang penting untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan berbasis data. Next. Nah, yang ketiga ada teknik komputer. Sistem bilangan real digunakan secara luas dalam teknik komputer, khususnya dalam pemrograman numerik dan matematika kompleks. Dalam sistem bilangan kompleks, bilangan real merupakan bagian utama yang menyusun nilai-nilai kompleks bersama dengan bilangan imajiner. Pemrosesan bilangan kompleks dalam program komputer melibatkan manipulasi bilangan real, bagian real, dan imajiner secara terpisah. Teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi teknik seperti perhitungan sinyal, rekayasa listrik, dan simulasi sistem dinamis. Algoritma pemrograman memanfaatkan bilangan real untuk menyusun kode yang mampu menyelesaikan masalah perhitungan matematika kompleks dengan efisien. Melalui flowchart dan pemrograman terstruktur, bilangan real digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menghasilkan output numerik yang akurat. Dengan demikian, bilangan real tidak hanya berperan dalam aspek matematika, tetapi juga menjadi komponen penting dalam pemrograman komputer yang mendukung penyelesaian masalah teknik secara efisien dan sistematis. Next. Selanjutnya, ada implikasi pendidikan matematika terhadap konsep bilangan real. Nah, pendidikan matematika berperan penting dalam membentuk pemahaman konsep bilangan real, yang merupakan dasar bagi penguasaan materi lanjut seperti fungsi, limit, dan turunan.
Nah, pemahaman bilangan real perlu ditanamkan sejak jenjang pendidikan dasar, karena pertama ini konsep bilangan real sebagai fondasi kognitif. Jadi ini itu sebagai dasar dasar berpikir matematika. Nah, bilangan real membentuk dasar berpikir deduktif. Kesalahan pemahaman dapat menghambat kemampuan berpikir logis dan membuktikan teorema. Maksudnya itu jadi kayak bilangan real itu ibarat pondasi rumah. Kalau pondasinya goyah, bangunannya juga nggak bakal kuat. Kalau kita salah ngerti soal bilangan real, kayak misalnya kita nggak ngerti bedanya akar akar 2 sama 1,41. Nanti kita bisa bingung nih waktu belajar matematika yang lebih rumit di jenjang selanjutnya. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual dan realistik dalam pembelajaran. Pengajaran yang terlalu abstrak membuat siswa sulit memahami. Pendekatan matematika realistik membantu siswa memahami konsep melalui konteks nyata. Jadi maksudnya di sini tuh kayak butuh pembelajaran yang nggak cuma menghafal. Jadi seringkali kita tuh cuma disuruh menghafal rumus tanpa ngerti maknanya. Padahal belajar matematika itu harus pakai logika dan pengalaman juga. Misalnya kayak biar ngerti akar akar 2 tadi itu harus irasional. Akar 2 itu kan irasional. Nah, coba deh kita ukur diagonal persegi dulu pakai penggaris misalnya. Nah, dari situ kita jadi paham kenapa hasilnya nggak bisa dibikin pecahan biasa. Selanjutnya ada strategi kognitif dalam pembelajaran bilangan real. Nah, di sini menurut pakar, yaitu Jerome Bruner, belajar itu bagusnya lewat 3 tahap. Nih, pembelajaran efektif melalui 3 tahap, yaitu enaktif, konkret, atau kayak praktek langsung, yaitu ikonik, visual, atau kayak pakai gambar atau model, dan simbolik, abstrak, yaitu pakai angka atau rumus. Nah, contohnya ini kita bisa ajarin anak tentang pi, mulai dari mengukur keliling lingkaran, pakai benang misalnya, atau terus pakai gambar, baru deh nanti pakai ke rumus langsung. Jadi ini tuh digunakan agar pemahaman siswa lebih bertahap dan bermakna. Next. Nah, selanjutnya ada aproksimasi dan estimasi sebagai jembatan konseptual. Nah, ini digunakan untuk memperkenalkan bilangan irasional secara intuitif dan menumbuhkan kemampuan estimasi serta pemahaman konsep limit. Jadi maksudnya di sini kayak biar nggak bingung nih sama angka-angka aneh kayak pi atau kayak akar 3 atau kayak akar 2, kita bisa mulai dari pendekatan sederhana dulu. Kayak bilang misalnya pi itu kira-kira 3,14 atau diibaratnya jadi 22/7. Nah, ini ngebantu banget biar kita tuh nggak takut sama angka irasional dan malah jadi makin paham konsep limit, toleransi, dan ketelitian segala macam. Selanjutnya, ada peran teknologi dan penilaian autentik. Nah, teknologi seperti GeoGebra itu memudahkan visualisasi konsep abstrak. Nah, penilaian autentik mendorong pemikiran kritis dan kemampuan aplikasi. Jadi kan zaman sekarang ini kan udah banyak teknologi yang lebih canggih lagi ya. Jadi kayak belajar bilangan real ini bisa makin seru pakai kayak GeoGebra atau enggak ada aplikasi-aplikasi lain kayak MATLAB dan segala macamnya atau kayak kalkulator grafik. Nah, kita bisa lihat langsung bagaimana angka-angka itu hidup di layar. Jadi ada gambarnya, kita bisa ngelihat langsung gitu, nggak cuma dibayangin doang. Nah, nggak cuma itu juga kan tugas-tugas yang bikin kita jelasin proses juga lebih oke gitu daripada cuma milih A, B atau C atau D. Jadi tugas-tugas itu nanti nggak cuma pilihan ganda aja, tapi jelas gitu, ada ilustrasinya gitu. Terakhir ada implikasi kurikulum dan strategi pengajaran. Nah, kurikulum harus mendukung literasi numerasi dan fleksibilitas kontekstual dengan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan siswa. Jadi alhamdulillahnya sih untuk kurikulum sekarang, kayak kurikulum Merdeka ini sebenarnya udah ngasih kebebasan ke guru buat ngajarin sesuai kebutuhan siswa. Jadi penting banget buat guru tahu dulu nih sejauh mana pemahaman siswa sebelum masuk ke materi bilangan realnya ini. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan pendidikan matematika yang mengintegrasikan teori belajar, konteks nyata, teknologi, dan asesmen autentik dapat membentuk pemahaman bilangan real yang mendalam, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan. Jadi kayak intinya itu belajar bilangan real itu penting banget, tapi nggak harus bikin stres nih kalau diajarin dengan cara yang seru, kontekstual, dan bertahap. Apalagi kayak dibantu teknologi, siswa bakal lebih paham, lebih semangat, dan bisa ngeliat kalau matematika itu nggak sesulit itu gitu. Sekian. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.